InsyaAllah tema malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Palestina. Sebelum kita membahas tentang kejadian yang di tanah Palestina, Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa keistimewaan tanah Palestina. Apa keistimewaan tanah Palestina? Yang pertama, tanah Palestina adalah tanah kelahiran para nabi. Tanah kelahiran para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam telah lahir di mana? Di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من بين خلقه وحبيب سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, para asatiz, Ketua DKM Masjid Al-Manar Bapak bin, beserta semua pengurus di Masjid Al-Manar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadir di majlis ilmu ini di Masjid Al-Manar setelah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami utuskanmu wahai Muhammad agar engkau menjadi rahmat untuk semesta alam. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekarang kita sudah di bulan apa Bapak Ibu? Bulan Rajab. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan Rajab dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang sekarang kita berada di bulan Rajab. InsyaAllah tema malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang Palestina. Sebelum kita membahas tentang kejadian yang di tanah Palestina, Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa keistimewaan tanah Palestina. Apa keistimewaan tanah Palestina? Yang pertama, tanah Palestina adalah tanah
kelahiran para nabi. Tanah kelahiran para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam telah lahir di mana? Di Palestina. Anaknya Nabi Ishaq lahir di Palestina. Sayyidina Yusuf lahir di mana? Palestina. Sayyidina Yahya lahir di Palestina. Sayyidina Zakaria lahir di Palestina. Sayyidina Isa dan bundanya Siti Maryam lahir di Palestina. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah Palestina adalah tanah kelahiran dan utusannya para nabi. Tanah yang telah diturunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi maka itu sebagian dari akidah kita sebagai orang muslim bahwa tanah Palestina itu adalah tanah para nabi dan rasul. Yang kedua, tanah Palestina adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hafal ayat 1 surat Al-Isra. Ayat 1 berbunyi apa Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tanah Palestina Bapak Ibu ada Al-Masjid Al-Aqsa, ada Al-Masjid itu Masjid Al-Aqsa itu tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Bapak Ibu? Nabi Muhammad telah diberjalankan dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa yang di Palestina. Ulama sejarah Islam mengatakan bahwa masjid pertama yang telah dibangun oleh malaikat adalah Al-Masjid Al-Haram. Sebelum manusia diciptakan. Lalu masjid yang kedua yang telah dibangun di bumi adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberjalankan dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa melalui kendaraan Al-Buraq dibersamai oleh malaikat Jibril, lalu mulai Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk para nabi di Al-Masjid Al-Aqsa. Nabi Muhammad telah melihat atau telah bertemu dengan Nabi Ibrahim, telah bertemu dengan Nabi Isa, telah bertemu dengan Nabi Musa di Al-Masjid Al-Aqsa dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad disambut oleh para nabi lagi di langit, bertemu langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Abuna Adam alaihissalam. Yang kedua bertemu langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya alaihissalam. Yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk salat 5 waktu. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Masjid Al-Aqsa yang di Palestina adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanah Palestina Bapak Ibu adalah tanah
kelahiran para ulama. Tanah kelahiran para ulama. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, di sini di Indonesia mazhab apa Bapak Ibu? Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Apakah Bapak Ibu tahu al-Imam Asy-Syafi'i lahir di mana? Al-Imam Asy-Syafi'i itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lahir di Kota Gaza. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di mana? Lahir di Kota Gaza yang saat ini mempertahankan tanah Palestina, yang saat ini mempertahankan Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Imam Asy-Syafi'i yang mempunyai Al-Mazhab Asy-Syafi'i, masjid yang mayoritas umat Islam sekarang mengikuti Al-Mazhab Asy-Syafi'i. Dan beliau juga yang telah mendirikan ilmu usul al-fiqh. Ilmu usul al-fiqh didirikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu setelah Al-Imam Asy-Syafi'i sudah berusia 2 tahun sudah pindah ke Makkah, kemudian beliau sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Sudah hafal Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antara ulama juga yang telah lahir di Palestina adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada kota di Palestina namanya Asqalan. Namanya Asqalan. Bapak Ibu, itu tempatnya lahir Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tanah Palestina itu atau negara Palestina itu tanah yang punya keistimewaan. Tanah yang punya keistimewaan, tidak seperti negara lain. Palestina itu bukan hanya milik warga Palestina sendiri, tetapi Palestina itu atau tanah Palestina milik umat Islam semua. Milik umat, itu yang kita harus menyadari. Itu yang kita harus menyadari bahwa tanah Palestina itu bukan hanya milik warga Palestina sendiri, tetapi itu milik umat Islam semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bagaimana caranya supaya kita membantu saudara kita di Palestina. Bagaimana caranya supaya kita, apakah cukup kita doa? Tidak cukup kita doa Bapak Ibu, walaupun kita belum bisa ke sana agar ikut berjuang bersama saudara-saudara kita di sana, tetapi kita bisa lewat sosial media sebarkan berita tentang saudara kita di Palestina agar seluruh dunia mengetahui kezaliman yang terjadi untuk saudara kita di Palestina. Yang kedua, doa. Dengan ibadah doa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman. Jangan Bapak Ibu bilang doa itu tidak sampai. Nah, bisa dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk saudara kita di Palestina. Makanya kalau kita setelah salat 5 waktu atau misalnya doa qunut di salat subuh, maka kita ingat saudara kita di Palestina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurba, man naffasa an mu'minin kurba, nafasallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengangkat kesulitan daripada saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan pada hari kiamat. Kalau kita melihat kondisi saudara kita di Palestina sekarang Bapak Ibu, mereka menghadapi ujian yang berat, ujian yang begitu sangat sulit.
Makanan sulit untuk menemukan, minuman sulit untuk menemukan, bahkan rumahnya sudah hancur babaik. Mereka agar punya tempat, mereka tidur di bawah tenda. Mereka tidur di bawah tenda. Tidak ada listrik. Kalau kita semua di rumah kita semua kita sudah ada listrik, kita tidur merasa aman. Tetapi saudara kita di Palestina tidak merasa aman. Oleh karena itu, Bapak Ibu kita harus merasa dengan saudara kita di Palestina, dan kita harus menolong saudara kita di Palestina dengan berdonasi dan berinfak sebagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Bisa dengan harta yang kita membagikan ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan daripada saudara kita di Palestina, dan nanti di hari kiamat nanti diberikan pertolongan dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita semua. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Yahud, kaum Zionis dalam waktu yang segera insyaallah. Dan dari majlis ilmu ini mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu semua sudah mendapatkan manfaat dari kajian ini, dan kita semakin cinta kepada Palestina dan mendidik anak-anak kita untuk mencintai tanah Palestina dan selalu membela tanah Palestina, karena tanah Palestina adalah bukan hanya urusan warga Palestina sendiri, tetapi itu urusan kita semua. Yang terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kajian ini. Insyaallah nanti akan nonton video bersama tim yayasan. Syukran barakallahu fikum, asykurukum ala husnil istima', dan juga saya berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Manar atas kesempatan yang telah berikan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.